Jadi pas gue mau nganterin Belut ke tempatnya lagi tuh bang, gak sengaja di tengah perjalanan gue tuh ketemu sama kakek, pokoknya tua banget. Jadi dia tuh janggutnya udah pada putih, ubanan, pakai ikat putih, jadi udah kayak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Rizal. Oke, di sini gua kedatangan tamu yaitu Ciplek, yang dimana dia ini hobinya memancing belut. Nah, dan setahu gua ya memang gua nggak hobi mancing belut, tapi gua sedikit ngerti. Dan di sini ada cerita-cerita yang menurut gua menarik banget. Nah, untuk itu gua mengundang Ciplek untuk mampir di channel gua. Oke, lebih jelasnya lagi kita dengarkan langsung cerita dari Ciplek yang dimana dia itu benar-benar merasa aneh di saat dia sedang memancing belut. Sebenarnya pada waktu itu lu berapa orang untuk berangkat ke sono? Jadi itu awal mula kejadiannya sih kita berempat. Itu gue sendiri yang ngalamin sama Master Chip yang biasa dipanggil Master Gondrong, terus sama Bos Detektif alias Bang Madun ya, sama satu lagi Mas Wahyu. Itu kita jarak tempuh dari rumah ke tempat itu perkiraan kurang lebih setengah jam lah ya. Setengah jam, berarti nggak jauh-jauh amat gitu ya? Jauh ya, jadi lumayan lah, jaraknya lumayan dekat. Jadi kita awalnya itu kan nggak mau niat ke situ, nggak mau langsung ke tempat itu, kita keliling dulu. Berhubung di tempat lain nggak ada, jadi kita terpaksa kan kita harus ke tempat itulah. Perkiraan kita sampai tempat situ kurang lebih jam 4 sore lah ya. Jadi lu sore-sore mancing belut? Ya itu sore-sore. Jadi kebanyakan orang tahu mancing belut itu kan normal-normal aja gitu kan. Justru kita pas waktu itu kita ngalamin yang sangat-sangat di luar akal sehat kita lah ya, sangat ada kejanggalan gitu kan. Kita itu awal kita nyusurin pinggir-pinggir sungai berempat gitu kan. Kebetulan itu teman saya yang bernama Madun yang biasa disebut Bos Detektif. Jadi dia itu dapat apa sih, sidat yang berukuran lumayan besar lah, hampir 1 kilo. Sidat? Dia lumayan besar. Gede juga berarti. Lumayan lah itu ya. Jago-jago berarti ya mancingnya. Apa? Jago-jago mancing belut berarti. Lumayan, namanya juga kan kita udah hobi lah, udah lumayan. Hampir di sini hampir beberapa bulan ini kita sering mancing belut kan. Yang pertama dapetin itu kan Bos Madun ya, Bos Detektif. Dia dapat sidat. Ya kirain kita makan sidat itu normal aja gitu kan. Kita langsung masukin ke ember lah ya. Biar bisa dikatakan ember tempat wadah belutnya. Yang kedua tuh kita ada pohon besar, sangat besar sekali itu pohonnya. Di situ ada lubang sangat cantik. Si yang dapetin sidat tadi itu Bang Madun, dia Bos Detektif. Dia itu langsung turun lagi ke bawah. Dia coba mancing kan, langsung makan. Itu dapat lagi, itu mah belut. Ukurannya hampir sama. Pas yang ketiga tuh di sampingnya lagi itu saya sendiri yang dapat itu belut. Pas kejadian yang dapat belut ketiga, temen kan ada yang nelpon, katanya dia pengen gitu kan, pengen belut. Pas sudah mau maghrib tuh kan, kita pulang aja kan, kita nggak ada pikiran gimana lah. Pas kita pulang kan si sidat sama si belut itu udah mati lah, itu udah saya bisa pastiin mati itu belut. Sama teman saya itu Mas Gondrong alias Mas Gepeng, dimasukin ke kulkas selama semalam kan di kulkas. Besoknya itu dibawa ke tempat kerja. Pas dia mau berangkat kerja dibawa, udah diplastikin, udah mati total si 3 belut itu. Dia kerja, pas dicek tuh mau dikasih, ditaruh ke ember, hidup lagi belutnya sama sidat itu. Masa sih? Iya. Pokoknya kita semua langsung shock deh itu. Enggak, sebenarnya kan ini belut yang lu bilang tadi kan lu berangkat sore. Iya. Emang kira-kira pulang jam berapa itu? Kita
hampir maghrib dari tempat ke rumah sampai setengah 7 malam Sampai rumah. iya karena kan jaraknya juga lumayan lah setengah jam. Nah, dan di situ belut sempat dimasukin ke dalam kulkas semalaman. Iya semalaman. Kalau logika gua, ini belut udah memang udah pasti mati kan. Dan di situ lu bisa mastiin itu kira-kira jam berapa? Mati, belut udah mati. Enggak, begitu dimasukin ke dalam kulkas, lu kan ambil lagi tuh Si belutnya. Iya. Itu kan kita masukin ke dalam kulkas jam 7 malam, jam 6 pagi mau dibawa ke tempat kerja. Kan udah semalaman, hampir 12 jam. Iya, benar. Tapi pas siang tuh mau dikasih ke orangnya, ditaruh ke ember, hidup lagi. Pokoknya itu sangat-sangat mistis. Sangat apa sih? Janggal lah. Aneh ya? Iya itu pokoknya sangat di luar akal sehat kita lah. Pokoknya kita sorenya kita habis pulang kerja malam-malam, kita jam 10 malam kita terpaksa kan kita kasih lagi, dibuang ke tempat itu. Soalnya kenapa? Jadi kita pas di tengah perjalanan buang si sidat atau belut itu, kita ketemu aki-aki. Pokoknya tua banget lah, orang tua gitu kan, bisa dikatakan kakek-kakek gitu. Pas kata dia gini, kemana kalian? Jangan berani-berani ke tempat sini, ini tuh berbahaya katanya. Terus, belum begitu? Iya, dia juga ngasih tahu kan, pokoknya di sini tuh berbahaya, kalian jangan ke sini. Jadi ini tuh tempat apa sih? Banyak orang-orang yang bunuh diri. Dia ngejelasin kayak gitu. Banyak orang-orang mati lah dulu-dulunya gitu kan di sini. Kita tanpa sadar sambil bicarakan sama kakek-kakek, ya sambil naruh belut itu kembali. Tanpa sadar sambil naruh belut tuh, kakek-kakek itu nggak ada aja udah. Nggak tahu kemana arahnya gitu lah. Pokoknya kita juga apa sih, panikan pasti ada lah ya. Betul. Kita juga mana nih kalau kayak gini kan. Nah di situ di saat lu nemuin kakek-kakek yang lu bilang tadi kan memang posisi apa namanya, bulu alisnya kan panjang ya. Bulu alisnya panjang, rambutnya putih semua, jenggotnya putih semua. Apa yang lu pikirin di situ di saat lu nemuin kakek-kakek? Ini jujur Bang Rizal ya, kalau dari bayangan gue pribadi gitu kan, gue udah ngebayangin sama pikiran gue sendiri, pasti ini kakek-kakek pasti menunggu di sini lah gitu kan. Berarti lu udah ngeh ya? Iya udah ngeh. Jadi kita juga sepertinya kita mampus tuh. Gue pribadi udah kepikiran begitu. Jadi pokoknya kita semoga aja kan gak ada apa-apa gitu kan. Yang anehnya pas kebesokan harinya, gue sama teman-teman berempat tuh kan menanyakan ke warga apakah ada kan di sekitaran situ kakek itu tinggal di situ. Dan yang anehnya nggak ada yang tahu sama kakek itu. Dengan ciri-ciri yang seperti lu lihat itu? Iya, pokoknya nggak ada yang tahu. Lu nanyain ke warga itu di saat lu udah ganti hari berarti ya? Keesokannya kan nganterin malam, besoknya kita langsung ke tempat itu, ke warga, nanyain ke warga. Dan yang lebih uniknya lagi, si warga juga ada yang ngejelasin kan. Kata warga gini, di sini itu dulunya kayak ada tempat pembantaian, kayak ada apa sih yang suka ngebersihin pinggiran sungai, beko, mobil-mobil tanah gitu kan, ada yang banyak mati lah. Dan yang lebih ngeri lagi, ada yang pernah bunuh diri di situ bang. Pokoknya bener-bener ngeri lah. Oke, nah di sini kan lo bilang tadi dari awal cerita perjalanan menuju ke lokasi kurang lebih setengah jam ya? Iya. Kalau menurut gua nggak jauh-jauh amat gitu kan? Lumayan dekat sih lah. Nah, memang di situ lo nggak tahu cerita-cerita dulu tuh di situ. Jadi namanya juga hobi gitu bang. Kita awalnya kan kita bukan ke situ tujuan awal. Berhubung kita udah keliling kemana-mana nggak ada. Pas denger tuh ada yang bilang, ada yang ngasih tahu, katanya di situ banyak bulutnya. Kita langsung apa sih? Udahlah situ aja langsung. Iya. Tanpa pikir panjang lagi. Mungkin saking hobinya lo kali ya? Iya, namanya juga kan kalau udah hobi gimana sih? Betul. Pastilah udah kita, ayolah langsung berangkat aja gitu kan. Nah di sini sebenarnya yang gua tahu nih ya soal
mancing belut nih. Iya. Gue sih hobi ya, cuman ya pernah aja gitu kan. Iya. Ya namanya mancing ya biasa mancing gitu kan. Iya. Kalau memang udah dibawa ke rumah, apalagi dimasukin ke dalam kulkas kan mati tuh. Iya. Semalaman dimasukin ke kulkas, pagi lo ambil. Ya menurut gue memang aneh sih di saat lo ngambil lagi tuh hidup. Karena logika gue ini udah pasti beku nih. Ya udah beku, udah mati, pasti bentukannya juga udah belok-belok. Iya bang, kan udah di kulkas. Udah keras lah ya gitu iya, kan. Udah keras, udah jadi es lah. Betul. Tapi ini malah jadi apa sih? Kayak hidup lagi pas ditaruh. Nah mungkin saking janggalnya lu ini lihat belut itu hidup lagi, lu langsung anterin ke tempatnya lagi. Pokoknya kita sorenya mancing, malamnya kita taruh di kulkas, besoknya dikasih. Karena ada yang pesan kan, pas tahu hidup lagi, malamnya itu, malam Jumat lagi. Dan malam-malam jam 10 malam kurang lebih, langsung anterin. Kita ketemu lagi sama kakek yang sangat lumayan mistis lah. Yang lu bilang tadi gitu kan. Iya. Namanya juga kita udah ketemu kakek-kakek, udah nemuin belut, udah mati hidup lagi, udah nanyain ke warga. Pas apa sih, minggu depannya tuh kita datang lagi ke situ, saking penasarannya gitu. Iya, iya. Pas kita ke situ tuh, jadi pikiran gua sama teman gue itu gini, kita berangkat sore aja dapat 3 kan. Coba kalau kita bayangin kita berangkat pagi, pasti udah dapat banyak gitu kan. Lebih banyak lagi lah ya, gitu kan. Seharusnya kan lebih banyak. Betul. Nah ini malah kita nggak dapat, malah nemuin ular gitu, besar. Ular besar, lumayan besar ularnya. Lu datang pertama, di saat lu mancing itu terus lu balikin lagi nemuin kakek-kakek. Iya. Selang seminggu lu datang lagi nemuin ular. Kira-kira ular tuh segede apa sih? Jadi si ularnya itu kan, si kepalanya itu udah masuk ke dalam air, si ekornya itu apa sih masih di dalam lubang, jadi yang kelihatan itu badannya gitu. Lumayan lah, adalah seukuran anak kecil gitu lah, lumayan gede berarti ya. Gede. Pas nemu kita juga langsung pada lari. Seukuran anak kecil usia berapa tahun kira-kira? Anak kecil, ukuran badan anak kecil bayi lah, ada segitu. Gede tetap ya. Lumayan itu. Kalau ada yang kita kebelit tuh lumayan. Nah yang lu lihat dari si ekornya ini tuh posisinya masih panjang. Masih panjang soalnya kan pas dia masuk ke air badannya masih jalan. Iya. Berarti masih panjang yang lu lihat? Panjang. Adalah 5 meter lebih. Lumayan. Ngeri juga ya. Nah di saat lu nemuin ular nih sama teman-teman lu. Iya. Apa yang lu lakuin sama teman-teman lu di situ? Yang pasti sih yang pertama kita lari. Karena kita juga takut kan. Anjir ya? Iya. Pas kita lari tuh kita juga kan istirahat kan. Namanya juga capek lah lelah. Habis lari-lari ya. Juga ketemu warga kan. Warga juga sambil ngobrol-ngobrol kan. Nyeritain masalah kemarin yang udah terjadi tuh. Jadi salah satu warga juga ada yang nyeritain dulunya itu di sini juga ada yang sama. Jadi dia tuh hobi mancing belut, tapi dia bukan mancing, lebih ke apa sih? Disetrum gitu kan. Oh pakai setruman itu ya? Setruman. Iya. Pas pakai setruman itu emang ada itu belut, tapi belutnya gede. Udah dapat dia bawa pulang, keesokannya dia itu meninggal. Ya Allah. Jadi emang pokoknya tempat di situ emang sangat angker lah. Itu yang mancing belut pakai listrik, memang dia nggak tahu. Jadi dia kan bukan yang nggak tahu sih, dia kan orang situ, kayak lebih ke gua mau orang sini ini. Masa gua nggak berani, kayak lebih ke menantang. Gitu. Iya. Jadi ya mungkin menurut dia gua pribumi di sini, iya. Jadi katakanlah udah kenal gitu ya. Iya. Tapi kan yang namanya juga makhluk karena kayak gituan kan nggak bisa digituin. Betul. Kalau dia keganggu kan repot. Iya. Dia juga pengen dihargai kan. Di saat dia nih mancing belut pakai listrik, keesokannya dia mati. Iya. Jadi yang gua bayangin begini, di saat lu mancing belut, iya, dimasukin ke dalam kulkas kan berarti mati tuh. Tiba-tiba hidup lagi. Iya. Lu pukul pakai sesuatu contoh terus dia mati, lu makan. Kira-kira menurut lu seperti apa nanti? Kalau gua kaget di saat si bapak-bapak nih mancing pakai setruman.
dimakan ikannya mati kan, Iya. dimakan belutnya mati. Untung lu nggak makan berarti di situ. Ya itu jadi mungkin itu masih rezeki kita lah. Iya. Jadi masih dikasih umur panjang. Kita juga banyak pelajaran sih yang yang kita bisa ambil ya dari kejadian itu juga. Mungkin itu sebuah pengalaman yang sangat berharga. Tapi gue aneh ya, di saat lu bisa mastiin di saat lu mancing belut, di situ ada cerita yang menurut lu janggal kan? Iya. Tapi kenapa lu balik lagi ke sana di saat selang 1 minggu lu datang lagi? Padahal lu udah tahu nih di sini tempatnya memang bukan ya katakanlah beda lah ya dari tempat yang lainnya gitu. Tapi lu datang lagi ke situ. Jadi yang kepingin datang lagi ke situ sebetulnya bukan gua bang. Jadi kan kita berempat. Temen gue tuh ada yang gondrong ya. Jadi dia itu lumayan pemberani. Jadi dia itu lebih ke penasaran gitu, lebih ke tertantang sehingga cuman dia lebih ke baru kali ini nih gue nemuin tempat kayak gini. Masa sih gue takut sama kayak ginian? Lebih kayak gitu. Jadi biasanya kita normal aja nemuin yang janggal. Penasaran jadi ya. Jadi kenapa kita nggak coba lagi aja? Termasuknya berani juga ya. Karena kalau menurut gue sih di saat gue nemuin sesuatu yang memang itu terjadi yang katakan di luar nalar gue nih, iya, gue nggak mungkin datang lagi. Apalagi di saat ada salah satu warga yang bilang banyak yang mati lah di sini. Banyak yang mati. Kisah dulunya mungkin lebih tragis ya. Iya. Dan sampai lu sendiri nemuin kakek-kakek gitu kan. Kalau gue sih nggak berani. Walaupun teman gue ngajak nih gitu. Susah sih bang ya kalau misalkan kita ngomongin hobi itu kan, kita yang penting hobi kita lancar. Berhubung kita juga kan yang pertama kita di satu sisi kita hobi, di satu sisi kita penasaran nih. Ya setelah kita mencobanya lagi terus nemuin ular, ya kita juga nggak ke situ lagi sekarang. Menurut lo kakek-kakek itu siapa? Kalau menurut gue pribadi sih kayaknya itu kakek-kakek yang apa sih, yang menguasain apa yang megang tempat itulah, kayak seperti itulah, bisa dibilang kayak gitu. Mungkin dia tempatnya dia di situ lah. Iya, jadi dan dia ngerasa kosek di saat kedatangan lo gitu. Iya. Jadi dia mungkin menampakkan diri ke gua sama teman-teman, mungkin dia udah ngerasa keganggu atau aku sih kan tempatnya kita kan nggak tahu. Jadi sebetulnya banyak sih cita-cita menarik dari pas gua sama teman-teman gua mancing gitu kan. Masih ada lah sebagian dari yang lainnya. Iya. Di situ juga? Enggak, jadi beda tempat. Oh, beda tempat. Beda tempat. Berarti lu sering ya? Saking lu rutinnya nih sama teman lu nih mancing belut. Sehingga lu banyak nih pengalaman lu di saat lu mancing belut yang memang cerita lu itu di luar nalar lu ya? Iya. Jadi ada tuh pas gue berangkat cuman bertiga. Gue sendiri, si Gondrong, sama si Madun yang biasa dipanggil bos detektif. Jadi kita itu kan dapat kabar di sini nih bulutnya gede-gede kan. Gue kan tertantang tuh, penasaran. Pas gue coba ke situ emang bener bang, jadi bulutnya itu gede-gede. Nggak taunya jadi itu kan posisinya empang. Pembuangan air empang itu ke kali besar yang mau tembusannya ke arah ke lautan. Jadi tanpa kita sadar kita mancing belut itu di sampingnya kolam sungai buaya. Sungai buaya? Buaya siluman. Lu tau buaya siluman dari mana? Jadi gini bang, pas kita udah dapat tuh, kalau nggak salah itu dapat 3. Pas kita di warung ngopi, kita berhenti kan sebelum mau pulang, adalah si ibu-ibu warung itu nih ngasih tahu ke gua sama teman-teman. Kata dia, Mas, tadi habis dari mana? Dari mancing, dari sono bu. Terus nggak apa-apa, jangan lagi sono, katanya di situ ada belut putih. Langsung kesokannya kita. Ada yang berani. Nah ini kan beda tempat nih ya dari cerita lu yang pertama ya. Dan ini di saat lu mancing di tempat yang berbeda, lu dikasih tahu sama salah satu warga di situ siluman buaya putih. Buaya putih. Yang dibilangnya sih siluman buaya putih.
Jadi tempatnya itu seperti apa sih? Kalau kayak tempat-tempat siluman tuh. Jadi untuk gambaran para teman-teman nih gitu. Jadi ini kan rumah warga. Jadi di samping rumah warga itu kan ada kayak pemancingan empang. Terus pembuangannya itu ke sungai. Ada gede lah. Ke sungai-sungainya itu kali yang terusannya mau ke laut gede. Oh gitu. Jadi emang kita kalau duduk di samping sungai aja airnya kencang banget. Oh. Jadi kata ibu, jangan coba-coba dekat kayak itu nanti. Begitulah ada ibu kan. Nah oke. Nah di sini kan lu udah karena memang hobi ya. Iya. Lu sudah ke sana kemari mancing dulu di tempat yang memang tempat itu berbeda ya. Dan lu beberapa kali ngalamin hal-hal yang memang menurut gua janggal ya. Nah kira-kira nih ada nggak pesan dari lu nih untuk teman-teman kita yang memang hobi mancing gitu? Kira-kira. Jadi biar gak ngalamin kayak gua gitu lah. Betul maksudnya. Jadi kalau menurut gua pribadi sih emang bener ya apa kata bapak gua gitu ya. Jadi intinya kalau kita mau, bapak gua pribadi kan tahu ya hobi gua mancing. Jadi selagi lu mau kemana, mau mancing kemana, daerah mana, tempatnya kayak gimana, intinya satu. Intinya kita harus tahu sopan santun, tahu tata cara bahasa yang baik. Jadi gimana kita ke tempat baru itu, gimana sopan kita, santun kita. Jadi kan kayak gitu juga bisa nentuin gitu. Kan makhluk kayak gitu juga yang lebih tahu lah sikap kita kayak gimana ke dia. Tujuan kita ke situ kan bukan salah satu dari mencari belutnya aja kan, sambil silaturahmi. Iya betul. Sambil mencari suasana baru lah. Betul. Silaturahmi ke tempat yang memang tempat itu baru kita datangi. Iya. Oke. Baru kita datangi. Oke, itulah teman-teman saran dari Ciplek untuk teman-teman yang hobi memancing, baik itu memancing ikan ataupun belut. Kita harus bisa menjaga sikap ataupun tingkah laku ataupun pembicaraan, karena memang tempat yang kita datangi itu tempat yang memang tidak setiap hari kita datangi. Dan di sini gue ingin ngasih tahu ke kalian bahwa Ciplek ini punya YouTube channel. Boleh untuk berbagi ke teman-teman? Boleh lah ya. Jadi buat teman-teman kalau misalkan ada yang mau mampir gitu ya, ke channelnya gua dan teman-teman, jadi bisa cari aja Kiamba Spasi Channel. Oke, itulah nama konten YouTube-nya Kiamba Channel. Kiamba Channel. Mungkin lebih jelasnya lagi kalian bisa langsung buka nama YouTube Kiamba Channel. Oke, ini untuk Ciplek, gua terima kasih banyak. Lu udah mampir di channel gua, lu sudah berbagi cerita tentang pengalaman lu di saat lu mancing belut. Dan menurut gua itu memang hal aneh ya. Dan di saat Ciplek waktu itu dapat belut dibawa ke rumah, dimasukin ke dalam kulkas, kalau logika gua tuh pasti mati, pasti dibekukan. Tapi ini enggak, malah si belut hidup lagi. Itu kan hal aneh banget. Dan yang kedua yang menurut gua sangat janggal, ketika Ciplek punya niatan baik untuk ngebalikin nih belut ke asalnya, ke tempatnya, dia ketemu seorang kakek-kakek yang memang kakek-kakek itu berusia kurang lebih berapa tahun? Kurang lebih 80-90 tahun. Itu sangat tua banget ya. Tua. Dan seperti Bang Ciplek tadi bilang, posisinya bulu halisnya itu panjang, ya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau setahunya gue, orang-orang yang seperti itu ya memang orang-orang dulu. Dan orang-orang sekarang kayaknya mungkin nggak ada ya. Nggak ada. Dan yang lebih anehnya lagi, di saat Ciplek punya niatan baik, dibilangin seperti itu, dinasehatin sama si kakek-kakek untuk tidak datang ke tempat itu lagi. Dan mungkin saking hobinya Ciplek, selang 1 minggu Ciplek datang lagi untuk memancing ikan. Dan situ Ciplek melihat sesuatu yang ya katakanlah aneh. Masih sama lah, masih mistis, masih janggal. Betul.
Dari Ciplek ini melihat ular, dan masih banyak cerita lagi Ciplek yang ya kayak tadi bilang, di saat Ciplek memancing ikan di berbeda tempat, ada yang ngasih tahu salah satu warga bahwa jangan datang lagi ke tempat itu karena memang berbahaya, dan di situ tempatnya siluman buaya putih. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah mantengin di channel gua sampai selesai. Gua tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.